Selamat datang di podcast Abstrak, obrolan santai seputar anak muda menyatukan pola pikir dari beberapa sudut pandang. Booyah Beats made this. Masya Allah. Kali ini malam ini gue kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Bima. Dan ini kita sambut dulu, kita beri salam. Selamat malam Wanmu. Asih, iya. Selamat malam juga dengan Bung Faisal. Oh iya, apa kabar nih Mo? Kita udah lama. Alhamdulillah sehat. Kita udah lama nggak jumpa nih selama Wah pandemi iya, ini. selama pandemi ini. Apalagi sekarang kuliah juga jarang tatap Iya. muka. Kuliah juga jarang lewat lewat online terus ya, lewat Iya. HP terus. Jadi nggak enak kayaknya. Ya begitulah namanya kehidupan ya. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Bener juga sih. Lu mikir gak sih? Kan kemarin Idul Fitri nih, lu punya, Iya. lu sempet gak sih berpikiran ingin pulang kampung, mudik balik ke Bima? Ya ada sih rasa ke situ ya. Cuma kan karena kita harus taat dengan peraturan pemerintah, takutnya orang-orang yang di kampung itu terkena virus corona juga. Buat ini dulu ada corona nih Wah, kali ini. gue sebenarnya corona itu konsumsi makanan gue sehari-hari. Oh, yes. Kopi, rokok, nasi. Wow, Nah, mantap, perfect. Ini bisa juga nih, apa analisa seperti itu. Wow, Masya keren Allah, juga Masya nih, Mo. Allah. Jadi itu sebenarnya hanya joke doang. Jokes. Oke, gini, gue bertanya Mo, lu kan selama kuliah online gini ya Mo, lu Iya. ada gak sih Mo rasa hasrat lu, males lah gue kuliah online, capek, lelah, lebih daripada kuliah tetap langsung? Gimana? Ada sih rasa-rasa. Terkadang gue juga apa sih gunanya kuliah online gitu kan? Kita yang nggak tatap muka, ibaratnya masih kurang afdol gitu dalam menuntut ilmu itu kurang kalau afdol. tidak Iya, bertatap bener. muka, Bener. kan? Ibaratnya auranya itu, karismatiknya itu nggak dapet gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya kan kalau kita kuliah online itu dosen menjelaskan itu kita face to face gitu kan, Oh, kelihatan. iya. Ilmu juga oh nyampe ya? iya, nyampe gitu kan. Set kalau lewat HP kan kehalang oleh kamera. Oh iya. Bener kan? Dan kadang sih yang menurut gue kalau kuliah daring begini tuh nggak efisien dari Bener. kota, terus apa lagi tuh? Krisis ekonomi, sekarang ekonomi lagi Iya. krisis banget. Krisis banget emang, bener parah. Bener ya, apalagi sekarang apalagi gue tahu PSBB itu kan gue ya. tahu lu kan seorang kayak pengendara ojol kan. Oh, Masya Lu Allah, gimana sih tuh ojol. sementara PSBB ojol juga kan mungkin Emang susah gitu. dong kalau Iya, buat bener. cari penumpang di Susah saat banget. pandemi seperti ini. Iya emang kalau di saat pandemi kan apa sih ada aturan-aturan tertentu itu ya. Iya. Pakai masker lah, bawa hand sanitizer Itu pun lah. baru ya, itu pun baru pas baru pertama ini. Yang new normal, PSBB. new normal. Iya, new normal tuh. Emang kalau di Jakarta sekarang udah normal. Iya. Cuma emang harus ada protokol Ada kesehatannya protokol itu. kesehatan, nah, betul. Iya, sebelum itu ya harus lockdown semua hampir semua kota kan. Iya, berarti cuma bisa ngangkut makanan sama Iya, makanan. barang doang ya. Kadang-kadang emang kendala di ojol juga itu kan. Harganya murah. Ngirim barang itu jauh berapa kilometer cuma 11.000, 12.000. Daripada nggak ada orderan ya mending disikat aja. Tapi ada gak sih lu kayak gimana ya, gue udah begini amat ya, susahnya rezeki apalagi. Ya, Iya ada, pasti ada, itu manusiawi cuy. Manusiawi itu pasti ada iya sih. kendala kayak gitu. Cuma ya kita bersyukur aja lah masih ada rezeki walaupun sedikit gitu kan. Wow, gila. Iya, Ini bersyukur gua keren aja. loh. Sedikit. So keren banget anjing. Yang penting sukses gitu ya. Yang penting tuh sesuai dengan syukur. di belakang kita ini ya kan, background life is choice ya Apa kan? artinya? Apa itu life is choice? Apa lah guys, life is choice apa? Gini. Maksudnya bego dalam bahasa Inggrisnya. Hidup adalah pilihan katanya Nah, gitu. itu tahu. Nah berarti kita harus memilih bagaimana hidup kita supaya maju dan bagaimana supaya hidup kita itu teratur. Ya dengan pilihan kita, mau kayak gimana hidup kita, mau sukses apa mau gagal. Oke, Gitu kan. siap. Tapi hari gini Mo, gue terkait dengan tema di ini ya, tema Iya, persiapan adalah hidup adalah sebuah pilihan. Iya. Berarti kalau berbicara ini, berarti kita berbicara soal takdir, bener, Bener, takdir. Takdir. Ada orang yang mengatakan, bro, takdir itu nggak bisa diubah. Iya. Tapi ada yang bilang, bro, takdir itu bisa dirubah. Iya sebenarnya. Bahkan ada yang di salah satu ayat Al-Quran, kata Allah mengatakan, barang Wah siapa mantap, ini dari sudut pandang agama ini Iya. ceritanya. sedikit Luar biasa. gue gini-gini gue pernah dulu belajar. Oh, iya, biasa ya, belajar sama, sama- apa gitu. Belajar sama ustadz Iya, kita. belajar sama Ustadz. Dan
apa kata Allah kan gini katanya, Iya. barang siapa yang tidak aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum Oh. kecuali kaumnya itu Itu bisa sendiri. merubah. Oh ya, yang ngerti. Yang- Gue yang apa sih yang surat apa tuh? Innallaha ma yughayyiru hatta gitu ya? Ya gue kurang Yang tahu kayak sih, gitu gue kan? lupa. Yang penting gue Oh, ingat iya. kata begitu. Iya, yang ngerti Nah, gue. menurut tuh gimana kalau soal hidup ini kan pilihan? Iya. Berarti kan bisa soal takdir ya gak? Iya benar. Takdir. Itu menurut tuh gimana? Apakah takdir itu bisa dirubah atau enggak? Kalau takdir itu sebenarnya ada dua opsi ya. Asli dua opsi. Bener nggak sih? Gimana? Jadi ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Iya, terus? Kalau misalnya yang tidak bisa dirubah itu seperti jodoh, ya kan? Kayak kematian. Kalau rezeki itu bisa dirubah. Seperti Rezeki itu bisa dirubah apa enggak sih? Iya, justru kan gue nanya dulu. Iya, maksudnya Gua berpendapat. kita sudut pandang Kalau menurut gue ya, sudut pandang. kalau gue tuh berpikir seperti ini. Yang bisa dirubah tuh cuman jodoh juga sebenarnya bisa dirubah bisa dirubah ya? dengan kita kemauan. Nggak mungkin dong ada yang bilang Ikhtiar gitu saya iya, disebut dengan ikhtiar. nggak mungkin dong kalau ada yang bilang jodoh itu nggak akan kemana, nggak akan kemana kalau kita Kalau kita nggak nyari sama aja nggak akan bohong ya. ketemu dong, iya Artinya juga kalau misalnya kita suka sama cewek, kalau kita nggak nembak, cewek itu nggak bakal tahu Nah, bahwa kita suka kan. justru gitu, Nah, benar. berarti perlu ikhtiar juga ya. Iya, ya soal rezeki Nah, rezeki itu kan berarti berkaitan dengan yang tadi ya. iya. Nah, innallaha yughayyiru itu lah. Berarti kan rezeki itu kan kalau kita nggak cari nggak akan bisa dong. Benar. Kalau diam di rumah aja nggak bakal bisa kan. Benar, Tiduran aja nggak bakal dapat duit. Emang bener kan, jangan rezeki itu diatur sama Allah, tapi kalau kita nggak mencari ya benar. gimana ya kan. Benar. Berarti sekali kan Anda. berkaitan dengan pandemi ini loh, orang-orang berkaitan sulit dengan mencari pandemi. rezeki, susah Iya. mencari nafkah, banyak perlu, bahkan sekarang banyaknya kriminalitas. Iya. Kriminalitas di mana-mana ya. Iya. Apalagi dengan adanya apa sih peraturan pemerintah dengan pengeluaran apa ya itu napi-napi ya, semakin merajalela. Iya, Asimilasi. semakin merajalela kan kriminalitas. Gitu kan? Gue sih rasa begitu ya mungkin ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Benar. Setiap pemerintah mengeluarkan peraturan pasti ada positif dan Ada negatifnya. Iya, ada yang pro dan kontra. Iya, ada pro pasti ada kontra dong, nggak mungkin. Setiap kayak lu pilihan lu tentang sesuatu pasti Iya, ada iya. pro sama kontra dong. Nggak Benar, mungkin pro melulu nggak mungkin kan? menurut lo, kontra masih menurut orang lain. Iya, benar. Seperti itu berarti kan Betul. itu tuh berarti sebuah pilihan yang harus Iya. kita tentukan mau kemana ke kita. Life is choice. Life is choice. Tapi itu berkaitan juga, misalnya kayak pandemi ini kan ekonomi krisis. Nah, dengan adanya sosial media juga itu membantu juga ya. Iya, benar-benar. Membantu juga kayak kita dagang online terus kirim lewat jasa JNE. Ngasih rezeki orang kerja di JNE itu. Iya, benar-benar. Ya kan? Gua rasa sih gini, Mo. Setiap ujian, setiap masalah pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin nggak ada hikmahnya. Benar. Gua berpikir gini aja. Asik, keren nih pembahasannya, Masya Allah, luar biasa nih guys. Gue dikit-dikit otak gue lagi encer gitu. Encer ya. Karena tugas tadi pusing nih bikin kuliah. Gue gini, Mo. Gue berpikir gini. Kita tuh hidup itu sebuah pilihan. Enggak. Benar. Kalau kita ambil pilihan itu berarti kita ambil resiko dan keuntungannya. Oh iya, konsekuensinya. Yoi. Benar. Kayak gini, kita terjun ya. Terjun ini enggak maksudnya setengah-setengah, pasti dapetnya setengah-setengah dong. Iya, benar. Gue sih pernah, gue tuh dengar kata ngutip ya kata teman gue gini, gue kalau udah kalau udah ngambil pilihan gue totalitas, kalau misalnya ambruk sekalian, Iya, kalau benar. misalnya untung sekalian. Anjay. Iya itu gue keren banget sumpah kata-kata itu. Tapi kayaknya lebih baik kan ini kita podcast pertama. Nah, mungkin pengenalan diri dulu untuk pendengar-pendengar podcast kita kayaknya. Gimana? Nah, kayak lu nih, nama lengkap lu siapa? Asal lu dari mana? Dari keluarga dari daerah mana? Oh, Terus keluarga kerjanya daerah biru, guys. apa-apaan gitu kan? Supaya para pendengar kita ini apa kuliah di mana? Kayaknya kuliah nggak perlu dikasih tahu, takut pada minta foto doang sama kita kan? Gue sih nggak perlu gitu. Iya, maksudnya kayak ya apa sih namanya? Biodata gitu, tapi nggak semuanya kita paparin di sini supaya pendengar-pendengar kita supaya tahu ini orang Tangerang. Bahwa kita juga orang Tangerang, guys. Untuk Oke, para gini. pendengar Gue- podcast kita nih Tangerang. gue aja deh, kenalan Buat dulu. dengar.
gue dulu pengenalan. Iya ya. Nama gue Faisal Akbar, ya panggil gue Ical. Ical. Gila, cakep banget sama gue Ical ya. Anjay. Terus Ical. gue lahir di Tangerang, gue asli orang asli ya Oh, kan. Tangerang asli. Apalagi nih. Gue lupa nih. Biasanya Tangerang asli itu identik dengan bahasa Sunda atau bahasa Gue campuran. Campuran. Apa? Gue campuran. Ada Betawi-Betawinya gitu. Iya, gue Lah Betawi. kemana baik lo? Gue Betawi bisa, Sunda bisa, Jawa juga Gimana bisa. tuh kalau logat Sunda itu gimana? Kayak gini, kalau logat kayak gini kan simple ya. Nah, kumaha damang gitu. Nggak gini, kayak nanya nama. Sia belegung. Nama lu siapa? Ya kan? Itu kan versi Betawi. bahasa gaulnya. Siapa nama lu? Ya kan? Kalau bahasa Sunda namanya saha. Oh, namina saha. Kalau Jawa kan lembut jasa. Mus copo, ya kan. Ya gue Luar biasa nih, ya teman-teman. gue sih dikit-dikit bisa mah. Kan gue dikata temen gue tuh orang oplosan. Asli Iya, gue oplosan. nggak tahu nih lu tinggal di mana. Betawi bisa, Sunda bisa, Jawa bisa. Jadi gue bingung harus gimana gitu kan. Berarti apa sih ibaratnya apa namanya? Apa sih yang bisa mencakup semua itu namanya? Gue juga lupa itu. Aduh, gua lupa ya Allah, emang kayak gini Oke, kadang-kadang terus apa lagi? kolaborasi. Apa lagi? Yang perlu apa lagi? Apalagi lu nanya gua dong, gua Oh, juga oke. mau didengar para pendengar podcast. Asik, keren juga nih. Gini. Gua gini deh ya, lu perkenalan dulu nama lu siapa? Oh, perkenalkan guys, asik, pede banget dengan pedenya. Gua Muhammad Wahyullah, biasa dipanggil siapa nih? Biasa dipanggil Mo Babang atau Moh, asik. Jangan kayak gitu, itu sapi, suara sapi. Panggil aja Muh, asik. Lu tinggal di mana, Bang? Aslinya lu asli mana sih? Gua Banyak. asli Bima. Gila. Lu bisa kulik-kulikin Bima coy. Bima itu banyak pantai, banyak bukit, banyak gurun anjay. Gila, gue punya temen jauh banget sumpah dari Anjay, Bima. dari Bima kita merantau ke Tangerang. Gue seumur-umur punya temen paling sampai Padang doang. Padang. Medan itu paling jauh Medan. Oh, paling jauh Medan. Padang Paling itu jauh Medan. Padang itu di nasi Padang. Enggak loh. Oh, kirain gua Padang si Padang ada. itu si Pajrin itu. Di Bukit Tinggi lah. Enggak mungkin, enggak lah. Itu beda. Beda. Gila, itu beda ituan. Itu beda. Gue punya Ini. temen di Padang, di Medan juga. Dan kan gue beruntung banget gila. Gue punya temen di Bima anjir. Anjir. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kenal gua main ke Bima dah. Ke Bima tapi Pantai Ajib. biar tahu dong Bima itu di mana sih? Bima itu di Nusa Tenggara Barat Wow, tepatnya. gila. NTB boy. NTB. Gila, Jadi kalau dari Tangerang tuh kita ke Jakarta. Apa sih namanya stasiun tempat bis itu, terminal bis? Apa namanya stasiun. Terminal. Iya, terminal bisnya itu di daerah mana sih? Ya Allah, pokoknya daerah situ dah. Nah, kalau misalnya mau naik pesawat juga bisa, lebih enak naik pesawat daripada Wush, naik iyalah. naik ini. Cepet sama aja ya, sejuta lebih juga kalau naik bis sama sejuta lebih. Tapi ongkosnya. cuman efisiensi waktu doang. Iya, lebih enak waktu kita naik pesawat, mungkin 1,3 ya kayaknya. Gue sumpah, gue Kan Anda juga kerja di bagian pesawat, Bung. gue ketemu orang Kayaknya bisa gratis naik ke sana. gue ketemu orang NTB lo gila, sumpah gila, ini luar biasa banget. Luar biasa. Gua Biasa dulu aja pernah biasa mau- biasa. Dulu gue pernah main ke NTB. Dulu di tau kan dulu. Oh, waktu lagi suku tugas apa di ya? bandara itu. Enggak tugas di bandara. Dulu waktu Jara sih, Jara. Oh, jarah. Jara kan ada liburannya. Iya, iya, Dulu iya. gue ke Makam. Gue kan dari Madura, dari Syekh Kodang Bangkalan. Iya. Nah gue dari itu ke Tuban, Ketuban. Bali, Tuban. baru lanjut ke NTB. Ke Lombok kali, daerah Lombok. Dari Lombok ke situ. Hmm. Jauh sih dari Lombok. Dari Lombok ke gua masih jauh lagi. Mesti jauh lagi. Lombok nanti Sumbawa, terus Dompu, baru gua paling atas. Berarti jauh banget ya. Jauh banget. Jauh Gua pokoknya itu Bima itu dekat Labuan Bajo, daerah-daerah pantai lah udah. Pokoknya Labuan udah Bajo. Bali itu udah ke sono itu daerah pantai semua. Wow. NTT, Kupang itu udah. Tapi gue pantai ngeliat ya ajib. di daerah Bali, Lombok itu ajib. Emang aja. Dari segi panoramanya, wisatanya luar biasa. Oh. Itu menyejukkan banget. Viewsnya Alam itu. Indonesia tuh luar biasa. Bagus. Makanya Alam Indonesia Nusa Tenggara itu nomor 1 dalam apa sih, wisata pantainya gitu. Lu Makanya kalau- kan kampung gue itu Bima itu disebut kota tepian air. Anjay, kota tepian Lu air. Jadi Bima pantai itu semua. deket, Bima itu jauh gue sih sama Raja 4. Raja Empat. Kalau Raja Empat kan masuk ke Timur Leste gitu ya. Gue kurang tahu juga sih. Kayaknya. Gue sih taunya Raja 4 itu kan di daerah situ. Tapi kan gue nggak tahu juga. Mungkin lu tahu seorang. Oh, Raja Empat itu kayaknya bukannya udah pisah Enggak, itu Raja 4 bukan. Itu Kalau misalnya NTT, semacam pulau juga sih. kalau NTT masih masuk kayaknya. Kalau kayak yang di Pulau Komodo itu, Pokoknya- Labuan Bajo itu kan ya? Iya. Komodo. Gue pokoknya gue luar biasa excited banget gue
Bali, Lombok itu wah mata tuh sejuk loh, mata itu Adem. sejuk gitu. Ada, makanya kita bilang itu orang-orang sono itu kesini itu kita apa sih katanya, turut berduka cita untuk orang-orang Jakarta, Jabodetabek dah. Kalau masalah kenapa? pantai. Oh, Karena gitu, pantainya kotor, banyak sampah, terus hitam. nggak gini, banyak lautnya. mungkin kurangnya kesadaran mau dari Ya orang-orang mungkin sekitar. kurang kesadaran. Tapi gua serasa ya, gua ngeliat ya Jakarta sekarang tuh udah bagus Mo. Udah Sumpah, bagus. udah kayak di Tokyo Mo. Lu kalau Serius, Mo, Tokyo. gua nggak bohong, Tapi Mo. pantainya kan Oh, beda. kalau ini konsep Oh, ini di kota kotanya, ya. di kotanya. Gua walaupun Jakarta dulu sering identik dengan macet, tapi sekarang Iya. gue liat Mo, gua waktu main di daerah GBK Senayan itu sumpah Mo, itu Jakarta udah kayak Tokyo Mo. Tokyo. Lu coba deh. Lu terlalu berlebihan ekspektasi Bener lu. Mo, bener, gua nggak bohong Mo. Coba deh, lu sekali-kali lu main ke Jakarta daerah Senayan. Senayan. Tahu kan Senayan yang Iya, arah tahu, GBK? tahu. Iya. Itu gua sumpah mau kayak Tokyo Mo. Asli, Se- bersih, untuk sejuk. untuk yang sekarang mungkin Iya, bukan untuk beberapa tahun yang lalu. Untuk yang sekarang, maksud Jakarta sekarang, wah, it's the best pokoknya. Hmm. Gua dulu yang malas dengan Jakarta karena kemacetannya, polusinya. Sekarang gua suka sama Jakarta. Oh, Kenapa? lebih adem gitu. Iya. Karena pandemik juga mungkin. Enggak. Gue waktu itu ke Jakarta, waktu Senayan itu gue nggak pandemi, masih sama normal, Masih normal. masih Belum ada belum corona. ada beginian lah, belum ada beginian. Ajib pokoknya dari gue ya dari Senayan tuh Senayan, kalau nggak salah Tamrin kalau nggak salah tuh, pokoknya gue ajib. Gitu. Gue makanya gue punya apa sih rasa apa hasrat. Iya. Cih, gila ini ke Jakarta beda banget gitu, nggak kayak Jakarta yang dulu loh gitu. Mungkin. Coba lu sekali-kali main ke Jakarta. Boleh nanti kita main bareng. Tapi kayaknya kita terlalu kejauhan nih bahas kota. Abis Bahas apa lagi nih? Tapi mengalir aja Gini, gitu gini, ya. nggak usah. Mengalir gitu ya. Karena kan podcast pertama yang penting asik. simpel aja gini. Satu materi lagi. Apa? Sukses menurut lu itu seperti apa sih? Sukses. Orang memiliki pandangan sukses itu berbeda-beda ya. Benar. Sukses Setiap itu orang berbeda-beda. punya takaran masing-masing. Benar. Ya. Lu sukses menurut lu itu seperti apa sih? Sukses menurut gua sih sebenarnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Oh. Bener gak? Bener gak anjing? So gak habis banget gua anjing ya. Gimana kata-kata lu? Oh, itu Mati sukses. keadaan Oh. sukses yang hakiki itu bener kan? Iya, bener. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu Masalah rezeki mah ya Allah itu mah bisa dinanti-nanti. Iya bener, berarti bener dong. Bener gak? Kadar orang Anjing. menurut sukses itu kan beda-beda dong. Ya. Beda-beda. Iya. Bener kan? Tapi itu yang paling hakiki yaitu sukses dalam mati dalam keadaan husnul khotimah. ajib, sumpah keren. Nggak ada lagi masalah duniawi mah bisa Tapi dikejar. berarti lu berpikirnya ke depan. Anjay, ya berarti ekspektasi gua Keren selalu juga mah. mengatakan Kadang otak lu suka lurus ya. lurus. Kadang-kadang belok. Biasanya geser dari permukaan. Anjing, gini mau anjing. kan ada orang berpikiran gue dengan sukses. Sukses itu orang tuh punya mobil, Oh iya, punya rumah, benar-benar. keluarganya Rata-rata kayak gitu kan. rata begitu kan. Tapi menurut Mau gue beli apa aja bisa menurut gitu. gue itu semua bisa terjadi dengan apa yang ditakdirkan Allah. Benar sih. Tapi Buat kalau gua- adatnya ya. Gue suka sih sukses menurut tuh ketika mati Dalam husnul keadaan khotimah husnul itu luar biasa mah. luar biasa ya. Itu Tidak itu disangka-sangka ternyata itu nikmat. pola pikir saya luar biasa. Wah, itu nikmat yang menurut gue itu luar biasa mah. Iya Itu luar biasa. Harta nggak ada apa-apanya kalau kita mati dalam Benar. keadaan husnul khotimah, benar nggak? gue sempet ya guru gue tuh berpikir begini, berbicara Kaki sih gua kesemutan cuy. berbicara ke gue begini, Iya, lu punya harta banyak ya buat apa benar-benar. kalau nggak ada Buat apa guys? terus kalau punya harta mobil rumah apakah dikuburi ketika mati enggak juga Enggak, kan benar. berarti yang kita bawa apa cuman amal ibadah Amal ibadah. sendirian di dalam Kuburan. kubur nggak ada siapa-siapa yang nolong. Nggak ada, pacar lu juga nggak bakal bisa WA-WAin lu. Sedih lu, sedih. Pokoknya udah dalam kuburan sedih guys. Istri yang istri yang Istri yang halal aja, yang halal itu nggak bakal bisa nemenin lu. Sebulan Yang- 2 bulan yang itu bilang- istri lu udah gatel tuh yang dari bilang, suami lagi. aku akan setia Sehidup hidup semati. Itu goblok bucinnya minta ampun. Apalagi dalam masa pacaran. Tenang yang aku bakal sehidup semati tanpamu. Berak. berarti kan enggak juga ya. Iya, Ketika itu bullshit, suaminya berarti suaminya bullshit. mati atau istrinya mati dia nggak mungkin dong
menemani di kuburan selama 1 bulan, selama 1 tahun, nggak mungkin. tahun sampai dia mati juga nggak mungkin. Cuma 1 jam juga udah alhamdulillah itu nemenin dia ya. Dia Pas mungkin kuburan. dari abis meninggal pasangan pasti mencari lagi dong. Iya kan, nangis sepik bangsat kan, nangis ya wajar lah bersedih. Nangis 1 hari kan, karena Bangsat. baru Gila. ditinggal. Oh iya. Wajar kan hati dia bersedih, tapi Iya. tetap setelah seminggu kemudian, 1 bulan berjalan, 2 bulan berjalan, pasti yang bawa gatel coy. Oh gitu ya. Ini nggak jorok guys, yang bawa gatel, Gua sumpah batal, keren kata-kata lu. pasti yang bawa gatel. Keren. Coba Ini dia bisa ya? udah dia misalnya suaminya masih hidup biasa dicolok seminggu sekali, ketika meninggal nggak dicolok kan nggak enak. Kayak gitu. Oke. Ini guys obrolan untuk 20 tahun ke atas ya. Para pendengar podcast ini untuk 20 tahun ke atas karena Oke. kita abstrak ini. Aduh. Oke. Berarti kesimpulannya malam ini adalah life is choice adalah Jadi life sebuah is pilihan. choice. Jalan itu sebuah Hidup pilihan. adalah Dan pilihan. Jadi buat pilihan kawan-kawan teman kita pilihan yang harus kita pilih adalah mati dalam husnul Khotimah. khatimah. Wow. itu luar Oke. biasa. Thank you Mo. Thank Jadi you. sebagai gua tambahin sebagai kita jadi kita sebagai generasi muda harus berpatokan dengan tema di belakang kita nih, life is choice. Hidup adalah pilihan dan lu harus jangan semata-mata lu mengandalkan orang tua juga. Kayak di umuran kita kan lagi kuliah, harus cari freelance yang lain lah, pekerjaan yang lain Iya, supaya meringankan beban orang tua. Kayak yang lagi kuliah, yang lagi yang lagi di zona-zona nyaman kayaknya. Harus bangkit. Karena hidup pilihan menyangkut paut diri dia sendiri. Benar. Kayak usaha apa, kan sekarang HP lebih canggih juga. Jadi biar HP lu gunain HP lu untuk mencari fulus juga, ibadah juga jalan, bantu orang tua, minimal bikin senang orang tua lah. Ya kan? Mantap. Meringankan beban orang tua. Mantap. Nah, maka nanti ketika udah nikah kan udah terbiasa, udah mandiri. Jadi mati dalam keadaan husnul khotimah. Ibadah jalan, usaha jalan, taat sama orang tua jalan. Benar. Gila Mo, sumpah. Ya, Keren. mungkin segitu aja. Oke. Podcast pertama kita 22 menit ya. Benar. Berarti adalah life is choice. Life is choice. Life is choice. Life Is choice. choice. Anjay, keren ya. Apa? Hidup itu Hidup itu adalah pilihan. pilihan. Iya. Dan pilihan terbaik adalah mati dalam. Keadaan husnul khotimah. Oke, Sekian dan terima thank you, kasih kembali. Thank you. Makasih Moya malam ini udah Iya. nemenin kita.